warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilim Kodria, salah satu mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Galuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring berbasis sinkronous di kelas 10 MIPA 2 materi bakteri di SMA Negeri 5 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Ibu ya, IPA 2. Kita belajar biologi ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Masih semangat? Kita yel-yel sebentar ya, IPA 2. 10 MIPA 2. Luar biasa. Biologi Pasti bisa. ya, terima kasih ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Siapa yang tidak masuk? Sama? Berangkat itu. Siapa? Vanessa Vanessa. Oh iya, Vanessa kenapa? Sakit apa? Sakit. Demam. Oh iya, cepat sembuh ya untuk Vanessa. Siapa lagi? Saka. Kenapa? Ini sakit apa? Sama Bu, kayak Oh, sama demam. Ya Allah, mudah-mudahan yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Ini ada quotes atau kata-kata bijak ya. Dari siapa ini? Ya, Muhammad Hatta ya. Kata-katanya, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki ya. Jadi intinya apa? Jujur ya. Jadi penting sekali memiliki sifat jujur. Dimanapun kalian berada harus menanamkan sifat jujur ya. Kemarin kita sudah mempelajari materi tentang virus, betul ya. Nah ini ada gambar ya. Coba yang A, gambar apa? Iya, bakteriofag itu apa? Virus ya. Iya, yang menyerang atau membunuh bakteri. Nah yang B ini apa? Bakterinya, betul ya. Jadi bakteri aja masih bisa diserang oleh virus ya, apalagi kita ya manusia gitu ya. Ya, ini kemarin kita virus. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang bakteri. Ya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis struktur nanti ya kalian ya, agar bisa menganalisis struktur, cara hidup, reproduksi dan peran bakteri dalam aspek kesehatan masyarakat dengan penuh rasa religius, disiplin, gotong royong, percaya diri, toleransi, dan jujur, serta dapat mengembangkan kemampuan 4C ya. Kita konsep dari Kingdomonera dulu ya. Sekarang Kingdomonera menjadi dua. Ada Archaebacteria sama Eubacteria. Nah, Eubacteria menjelaskan tentang bakteri ya. Nanti juga ada ganggang ya. Nanti bakteri kita pelajari ciri bakteri, struktur tubuh, reproduksinya, macam bakterinya dan peranannya ya dalam kehidupan. Sebelum belajar kita pretest dulu ya. Ibu ingin tahu kemampuan kalian ya. Langsung ya kertasnya disiapkan, alat tulisnya. Kita pretest dulu. Ya, soal yang pertama, soalnya tidak usah dicatat ya, langsung dijawab. Soal yang pertama, sebutkan ciri-ciri kingdom Eubacteria. Yang kedua, sebutkan macam-macam bentuk bakteri. Yang ketiga, nah nama bakterinya dari gambar A, B, C, D, dan E.
Nama bakterinya apa? Nih ya. Ada yang bentuknya bulat, ada 1 ya. Yang B bulatnya ada 2 ya. Ya, yang C seperti apa ini? Iya, seperti anggur ya. Ya. Yang D seperti apa? D rantai ya. Ya, yang E seperti apa? E seperti kubus ya. Ya. Nama bakterinya apa ya? Silakan ditulis. Dan yang terakhir ini yang keempat. Sebutkan peranan bakteri ya dalam kehidupan. Ini peranannya bisa menguntungkan dan merugikan ya. Sudah selesai pretesnya? Sudah ya, kumpulkan ke ibu ya. Yang sudah ya. Yang sini sudah? Coba perhatikan gambar ini ya. Ini gambar apa? Gambar bakteri ya. Bentuk-bentuk bakteri, betul ya. Nah, ibu juga bawa ini nih. Apa ini? Nata de coco ya. Nata de coco ini terbuat dari apa? Bakteri. Jadi bakteri tidak hanya merugikan ya, jadi ada juga yang menguntungkan ya. Contohnya ini ya. Selain nata de coco, industri makanan apa lagi? Ya. Oh ya, juga. Lalu ada apa lagi? Ya, suka minum ya, Bu ya? Ternyata ini juga dibuat dari bakteri. Ada yang tahu nama bakterinya? E. coli. Bukan ya, bukan E. coli ya. Lactobacillus apa? Bulgaricus yang ini yogurt ya. Yang yogurt Lactobacillus bulgaricus. Kalau Yakult kalian coba dilihat nanti ya, diminum di rumah ya. Ada di belakang tulisannya Lactobacillus casei ya. Kalau nama de coco nanti bakterinya namanya Acetobacter pseudomonas. Nah, ya. Ya, jadi dari tadi masalahnya ya. Ayah ingin bertanya dari ini? Iya, Rey. Iya, Rey. Bertanya apa, Rey? Untuk bentuk yang anggur itu bakteri apa? Oh iya, bentuknya ya. Macam-macam bentuk bakteri ya. Nama macam-macam bentuk bakteri. Ada yang seperti apa tadi ya, Rey? Nanya apa, Rey? Yang seperti apa? Batang, anggur ya, betul ya. Macam-macam bentuk bakteri ya. Ada lagi yang bertanya? Oh iya. Apa saja ciri-ciri bakteri? Iya, ciri dari bakteri. Betul. Ya, ada lagi? Aisyah? Bagaimana cara perkembangbiakan bakteri? Ya, cara perkembangbiakannya, nama lain perkembangbiakan apa? Reproduksi. Benar ya, bagaimana cara reproduksi ya, boleh, atau perkembangbiakan. Ada lagi yang bertanya? Ya, Neni. Peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan itu yang seperti apa? Oh iya, peranannya ya, jadi peranan bakteri. Peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan. Ya, jadi ini masalahnya ya dalam pelajaran kali ini ya. Jadi kalian ingin tahu nanti ya macam-macam bentuk bakteri ya, ciri-ciri bakteri, reproduksinya, peranannya ya, baik yang menguntungkan dan merugikan ya. Nah, untuk menjawab semua ini nanti ya kalian nanti literasi dulu ya. Silahkan kalian literasi. Coba dibuka buku paketnya ya, paket biologi.
Ya. Silakan kalian literasi. LKPD-nya mana LKPD? LKPD ya, yang ini ya. LKPD-nya. Ya, LKPD ya, yang dari itu kemarin ya. Ya, coba LKPD-nya setelah literasi ya. Literasi dulu dia literasi. Nanti setelah literasi kemarin kan LKPD-nya ya sudah diberikan ya. Ya, literasi dulu nanti bisa menjawab LKPD-nya. Sambil dikerjakan LKPD-nya, dibuka LKPD-nya. Ya. Ya, sambil mengerjakan LKPD coba dilihat ya ininya video. Salah satu yang sangat berbahaya adalah E. coli. E. coli atau Escherichia coli merupakan sekelompok bakteri yang ditemukan dalam usus dan kotoran tinja manusia. E. coli merupakan penyebab dominan munculnya penyakit diare atau muntaber hingga gangguan pencernaan. Jika diare berulang, maka nutrisi si anak akan terpakai untuk pemulihan sehingga pertumbuhan anak tersebut akan terganggu atau yang sering disebut dengan stunting. Kasus diare ini pun sudah menjadi perhatian khusus di Indonesia. Kebiasaan BABS di sungai atau di tanah menjadi penyebab utama penyebaran bakteri E. coli yang ada di tinja hingga menyerang manusia. Lalu, bagaimana proses bakteri E. coli bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Semua berawal dari air terkontaminasi E. coli yang kita konsumsi sehari-hari. Air yang diambil biasanya akan dimasak sebelum dikonsumsi. Jika air dimasak tidak sampai pada standar titik didih, maka bakteri E. coli akan tetap hidup. Yang akhirnya, tanpa kita sadari, kita meminum air yang mengandung bakteri E. coli. Bakteri E. coli juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui kebiasaan tidak cuci tangan pakai sabun setelah dari toilet. E. coli akan terus ada di tangan dan mengontaminasi segala sesuatu yang kita sentuh. Penyebaran bakteri E. coli ini dapat diatasi dengan menghentikan kebiasaan BABS. Stop BABS dan mulai cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Dari video itu ada yang memberikan tanggapan atau komentar? Tadi menjelaskan tentang apa video tersebut? Ya, bakteri E. coli kenapa? Bisa menyebabkan diare. Iya, betul ya. Jadi bakteri E. coli bisa menyebabkan diare ya. Jadi kalau terlalu banyak gitu ya dalam tubuh kita memang bisa menyebabkan diare, betul ya, terlalu banyak E. coli ya. Nah, sebenarnya tapi E. coli ada manfaatnya juga nggak? Ada ya. E. coli, Escherichia coli ini ya dalam tubuh kita juga bermanfaat dalam membusukkan makanan. Pinter ya, sehingga menjadi bentuknya yang feses gitu ya. Jadi kalau tidak ada E. coli ya makanannya gimana? Tidak busuk ya. Iya, jadi dia membusukkan makanan gitu ya. Bagaimana LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, sambil mengerjakan LKPD.
dari biru. Ya sudah selesai ya. KPD-nya sekarang kita presentasi ya. Presentasi dimulai dari kelompok fokus. Silakan kelompok fokus. Ya, kelompok fokus, silakan dimulai. Desi adalah anak yang pilihan dan yang tadi, Desi yang pandai, memasak selalu masak minum percaya. Yang presentasi tapi suaranya agak kenceng ya. Untuk Desi dan keluarganya, hari Minggu Desi membantu ibu memasak sayur sop dan lauk. Sop dan lauk yang disimpan di atas meja makan ditutup dengan tutup saji. Setelah masakan matang, mereka keluarga sarapan. Selesai sarapan, mereka sekeluarga pergi mengunjungi nenek di luar kota. Dan tiba di rumah kembali ke kelaparan yang sangat, Desi langsung menyantap sayur sop yang ternyata sudah agak basi dan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Saat bangun tidur, Desi merasa perutnya sakit dan berkali-kali ke belakang. Desi terkena diare. Jadi, berdasarkan contoh kasus di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama itu, mengapa Desi bisa terkena diare? Organisme apakah yang menyebabkannya? Jadi, kenapa Desi bisa terkena diare itu? Karena Desi memakan makanan yang sudah agak basi. Terus, juga Desi tidak mencuci tangan sebelum dia makan. Nah, padahal kan dia bepergian gitu, dimana saja terkena bakteri itu. Nah, untuk bakteri penyebabnya itu ada Salmonella, E. coli, Shigella, Campylobacter, Vibria, sama Yersinia. Jadi ini beberapa organisme yang dapat menyebabkan diare. Ya, bagus ya. Beri aplaus. Ya, kita ice breaking sebentar ya. Jadi kalau misalkan ibu bilang selamat pagi, tepuknya sekali. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jangan ya, jangan ribet ya. Oke ya. Konsentrasi ya. Kayaknya udah mulai ngantuk ya. Yuk, selamat siang, selamat malam. Gitu ya, nggak fokus ya sama nggak konsen ya. Lagi, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Udah pintar. Berarti sudah. Ya masih ya, berarti masih fokus ya, nggak ngantuk ya. Masih lanjut ya. Lanjut ke kelompok 2. Ya, kelompok Bacillus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kelompok mana? kami dari kelompok 2, Bacillus, kelompok ya? Bacillus. Ya. Saya Michael. Saya Deni Anggreni. Dan sekarang setelah kita ice breaking, kita akan berlatih dulu mengenai bentuk-bentuk dari bagian suatu bakteri. Nah, di sini kan bakterinya kan ada beberapa tuh, ada 1, 2, 3, 4 sama 5. Ini yang ditunjuk ini. Nah, yang pertama itu adalah bagian luarnya. Itu disebut dengan kapsul, dinding sel, membran plasma. Jadi yang ini itu kapsulnya, yang bagian luar itu kapsulnya, yang sininya itu
itu adalah dinding selnya, dan yang dalamnya itu adalah membran plasmanya. Yang keduanya itu adalah sitoplasma. Ini sepertinya bagian dalam dari suatu bakteri. Yang ketiga, yang bagian ini, nah itu disebut dengan ribosom dan plasmid. Yang keempat, pada bagian yang ini, yang luarnya, itu disebut dengan diagelum bakteri. Nah, yang terakhir di bagian intinya ini itu disebut dengan nukleoid. Nah, bentuk. Saya akan membacakan identifikasi bentuk bakteri. Ya, pertama di gambar pertama itu nama bakteri itu Monococcus. Nah, contoh dari bakteri Monococcus ini ada Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae. Ya. Yang kedua ada Diplococcus. Contoh dari Diplococcus ini ada Diplococcus Tunjuk Diplococcus, jadi diplo ya. Diplo Ya, dua betul, benar ya. Kalau satu tadi apa? Mono. Ya. Pokoknya kalau bulat itu namanya Coccus. Kalau batang Bacillus. Bacillus. Benar, ya. Lanjut yang ketiga. Yang kelima ini ada gambar dari Sargina. Contohnya itu ada Sargina sp. Pertama ada Bacillus. Contoh dari bakteri Bacillus ini adalah Hai Bacillus. Terakhir ini koma. Contoh dari koma itu Vibrio koma atau Ya, jadi bentuknya seperti koma ya. Nama bakterinya Vibrio koma. Nama penyakitnya penyakit kolera ya, Vibrio koma atau di beberapa literatur Vibrio cholerae ya. Jadi yang menyebabkan penyakit kolera ya. Sudah? Oh iya, sudah lagi. Nah, di bagian ketiga ini kita diminta untuk identifikasi bakteri berikut ini berdasarkan letak bagiannya. Monotrik, yang kedua disebutnya amphitrik, yang ketiga disebutnya lophotrik, dan yang terakhir disebutnya peritrik. Iya. Sudah ya? Ya, sudah. Ya, terima kasih kelompok Bacillus ya, berikan. Selanjutnya kelompok Spirillum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Spirillum ya. kami dari kelompok Spirillum ingin mempresentasikan ciri-ciri bakteri dan kehidupannya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Valentino Trapadi. Saya Mufti Ramadan. Sebutkan ciri-ciri bakteri dan bagaimana cara kehidupannya. Ciri-ciri bakteri itu organisme berukuran kecil, tidak mempunyai membran inti, berdiameter 0,5 sampai 1 mikron, dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Hidup secara koloni mempunyai dinding sel. Cara kehidupan bakteri itu memerlukan makanan agar dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bakteri juga merupakan energi yang diperoleh dari proses perombakan makanannya. Proses perombakan makanannya ada yang membutuhkan oksigen dan ada juga yang tidak membutuhkan oksigen. Bakteri tidak memiliki, sedangkan Acetobacter memiliki beberapa gen. Respon terhadap antibiotik, ceftriaxone dan chloramphenicol. Kalau bakteri memiliki hubungan yang terhambat, sedangkan Archaeobacter memiliki hubungan yang tidak terhambat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf tidak ada kesalahan kata atau informasi yang lainnya pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh kelompok Spirillum ya, sudah berarti ya? Kedua ya, apa saja ciri-ciri bakteri? Sudah ya? Sudah terjawab. Sudah paham ya?
Ya, pasti bakteri. Lanjut ke kelompok Sarkina. Ya, kelompok Sarkina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang bernama Sarkina. Yang pertama, ini ada dinding, lalu ada di sebelah kirinya ada iklan dan sebelah kirinya pemanjangan nukleoid. Iya. Yang reproduksi aseksual ya. Dengan apa namanya ini? Yang cara ini. Gambar seperti ini namanya dengan apa? Reproduksi aseksualnya. Dibantu temannya. Biner ya. Namanya pembelahan biner ya. Dari satu bakteri menjadi dua ya. Nukleoid terbagi jadi dinding sel dan membran sel mulai membentuk sekat atau rektum. Iya. Sekat bisa mulai terbentuk di bagian sini lalu terbentuk dua anak sel. Iya. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, Iya, yaitu betul. pembelahan dari satu menjadi dua sel dan seterusnya. Pembelahan biner termasuk pembelahan amitosis. Iya. Pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Yang ketiga, untuk bakteri yang menerima kromosom dari plasmid, bakteri benar-benar menjadi materi genetik rekombinan. Yang terakhir, materi dengan materi genetik lainnya akan memisahkan diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok Sakina ya. Jadi sudah terjawab ya tadi bagaimana cara reproduksi bakteri ya. Sudah dijelaskan oleh tadi kelompok Sakina. Sekarang kelompok Streptococcus ya. Streptococcus silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Streptococcus akan mempresentasikan tentang peranan bakteri peranan bakteri. Sebelum itu, saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Faridya. Nama saya Kuina Azulia. Kita aja langsung ke review. Peranan bakteri itu ada dua, ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan tuh ada dua, yang satu untuk pembuatan makanan, satu lagi untuk pengelolaan lingkungan. Yang pembuatan makanan itu nama bakterinya Lactobacillus lactis. Ya. Itu peranannya mendapatkan kasein dari susu untuk pembuatan buttermilk. Terus pengelolaan lingkungan, nama bakterinya itu Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. Ya. Bacillus thuringiensis itu peranannya membantu fiksasi nitrogen dan membantu meningkatkan kesuburan tanah. Pertama, patogen hewan. Itu ada beberapanya. Itu nama bakterinya ada Cynomys bovis yang menyebabkan pembengkakan pada rahim sapi. Lalu juga ada Cytomega columnar yang menyebabkan penyakit pada ikan. Lalu untuk patogen tumbuhan itu beberapanya ada Xanthomonas oryzae yang menyebabkan menyerang kunjung batang mati. Lalu juga ada Ermina thrasciuphila yang menyebabkan busuk daun pada tanaman labu. Terakhir patogen manusia itu beberapanya ada Escherichia coli yang tadi dijelaskan di video ya, yang menyebabkan diare. Lalu juga ada Salmonella typhosa yaitu yang dapat menyebabkan demam tifoid atau tipes. Lalu juga ada Vibrio chloriae yang menyebabkan kolera. Lalu Shigella dysenteria yang menyebabkan disenteri. Terakhir ada Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TBC. Ya. Sekian dari kami, semoga info yang tadi bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Streptococcus ya. Dan terakhir ya dari kelompok Diplobacillus ya, kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Diplobacillus akan mempresentasikan bakteri tuberkulosis atau yang biasa disebut TBC, penyakit menular penyebab kematian nomor 1 di dunia. Langsung aja ke pertanyaan. Cara mengobatinya dengan minum obat secara teratur sampai dinyatakan sembuh oleh dokter, olahraga, makan sehat, dan tidur cukup agar proses pemulihan lebih cepat. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir ya, kelompok Diplobacillus ya. Alhamdulillah semua ya permasalahannya berarti sudah terjawab. Pinter ya. Sekarang ada yang ingin memberikan kesimpulan. Kesimpulannya aku. Ya, Vina ya. Silakan. Jadi kesimpulan yang pertama itu bakteri itu dibagi menjadi dua, yaitu Archaebacteria sama Eubacteria. Terus ciri-ciri bakteri itu berkembang biak secara vegetatif, bentuk tubuh beraneka ragam, tidak berklorofil, sama ukurannya bersifat prokariotik, sama ukurannya sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat lewat mikroskop. Terus bentuk-bentuk bakteri itu ada 3, Bacillus, Coccus, sama Spirillum. Ya, terima kasih Vina. Ya, ada yang mau menambahkan dari kesiap Vinsa ya? Ya. Jadi saya dapat ada reproduksi bakteri itu ada 2, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Kalau aseksual itu dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan langsung dari satu sel menjadi 2 sel dan seterusnya. Terus kalau seksual ada transformasi, transduksi, dan juga konjugasi. Sedangkan peranan bakteri ada menguntungkan dan merugikan. Kalau menguntungkan itu tadi ada pembuatan makanan seperti pembuatan yogurt, Yakult, dan lain-lain. Terus dalam pengelolaan lingkungan itu sebagai fiksasi nitrogen dan membantu meningkatkan kesuburan tanah. Ya, terima kasih Vinsa. Ya, jadi pembelajaran kita kali ini ya sudah gimana? Bagaimana pembelajaran kali ini? Menyenangkan, bahagia juga ya. Seru banget Bu. Tuh. Kita sudah mempelajari apa tadi? Bakteri. Manfaatnya apa mempelajari bakteri? Nambah bakteri kita Ya, betul ciri-cirinya. bentuk-bentuknya, perannya bagi kehidupan. Iya, bagus sekali ya, pintar ya. Ya, jadi kesimpulannya ya ini ya, tambahkan ya. Jadi bentuk-bentuk bakteri ya, secara umum dibagi menjadi berapa? Ada Coccus yang bentuknya bulat, Bacillus atau batang ya, yang seperti anggur namanya apa tadi? Jadi udah semuanya apa? Staphylococcus ya. Ada juga yang bentuknya spiral ya, ini Spirillum gitu. Ada juga bentuknya seperti apa nih tadi? Betul ya. Contohnya Vibrio, iya betul. Vibrio cholera, penyebabnya cholera ya. Terus cirinya bakteri. Nah, bakteri itu tersusun atas dinding sel yang disebut peptidoglikan ya. Terus bakteri bergerak menggunakan flagel ya. Bentuknya flagel tadi ada ya gambarnya, sudah ya, ada gambar flagel. Nah, sekarang reproduksinya. Reproduksi bakteri dibagi menjadi 2. Dia bisa 2. Ada aseksual dan seksual. Aseksualnya dengan pembelahan biner. Yang seksualnya ada 3 ya. Ada transformasi, transduksi, dan konjugasi yang melalui perantara virus. Itu namanya apa? Transduksi ya, yang kedua itu ya, yang melalui perantara virus itu reproduksi bakteri. Terus peranan bakteri ya, peranan bakteri ini yang menguntungkan dan merugikan. Tadi ya, yang menguntungkan ini nih ya, makanan aja bisa macam-macam ya. Tadi ya, yogurt ya, namanya Lactobacillus bulgaricus ya. Nata de coco, Acetobacter pseudomonas. Nama bakterinya ini menguntungkan ya, industri makanan. Terus ada lagi Yakult, Lactobacillus casei gitu ya. Nah, yang merugikan itu bisa menyebabkan penyakit ya. Penyakit bisa pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pada manusia ini yang sering ya. Tadi yang ada kasusnya TBC, nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis, tipes Salmonella
tiposa ya. Terus kolera, Vibrio cholerae ya. Tadi juga ada Escherichia coli menyebabkan penyakit diare ya. Jadi sudah semua ya belajar tentang. Nah, minggu depan kita akan membuat yogurt ya. Seru nggak membuat yogurt? Ya, nanti tugasnya kalian bawa ya alat dan bahannya ya. Ya. Ya, sebelum kita akhiri, tadi ada pretest ya. Tadi ada pretest, sekarang kita proses ya. Kita proses menggunakan Quizzes. Keluarkan HP-nya ya. Nanti Bu kasih reward untuk yang 3 besar ya. Buka linknya ya. Sudah? Sudah dibuka linknya ya? Ya. Sudah siap ya Ibu hitung? 1, 2, 3. Ya, sudah selesai ya kuisisnya. Bentar, kita lihat dulu nih peringkat 1, 2, dan 3-nya ya. Ya, selamat pada Fatih ke 1 ya. Ya, yang ke 1 sini Fatih ke depan. Ini ya. Yang kedua Gus Lava ya. Yang ketiga Atia. Atia selamat ya. Terima kasih ya. Sebelum kita akhiri ya, kita sudah tadi ya, bisnisnya sudah selesai, dapat juara 1 dan 3. Kita akhiri pembelajaran kali ini ya, alhamdulillah ya, sudah selesai. Kita berdoa dulu, ketua kelas silahkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita doa untuk channel masing-masing. Doa mulai. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.